Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Mengapa saya mengucapkan selamat sore? Karena saya merekam mentoring kali ini yaitu pada sore hari. Dan mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan untuk menjalani kehidupan kita seperti biasanya. Karena kesehatan adalah nikmat yang paling utama yang Tuhan berikan kepada kita. Sudah diketahui bersama bahwa pada kali ini kita akan membahas mengenai ujian tengah semester ganjil, yaitu mata kuliah matematika, ekonomi, dan bisnis pada tahun kemarin. Kita kembali mereview apa saja soal-soal yang ada di tahun kemarin dan mudah-mudahan ada gambaran buat UTS semester ganjil pada tahun ini seperti itu. Nah, dari UTS Matbis ini ada 6 nomor yang ditawarkan oleh dosen dan semuanya harus dikerjakan berupa anak dan cucunya seperti itu. Cukup banyak dan cukup butuh kesabaran yang lebih untuk mengerjakan soal-soalnya seperti itu. Oleh karena itu, siapkan telinganya, siapkan pikirannya, siapkan hatinya untuk berkonsentrasi dalam menyimak pembahasan yang akan saya berikan. Langsung saja di nomor yang pertama, yaitu ada soal berdasarkan hasil penelitian mengenai jumlah permintaan dan jumlah penawaran di suatu pasar terhadap sejenis barang, memberikan data sebagai berikut. Nah, dari soal diketahui ada harga per unit dari barang tersebut. Yang kedua, jumlah barang yang diminta dan jumlah barang yang ditawarkan. Terus soalnya seperti apa? Yang 1A ini soalnya seperti ini, tentukanlah fungsi permintaan dan fungsi penawarannya. Tentunya kalian sudah mempelajari hal ini. Ketika kalian ingat mengenai fungsi permintaan maupun fungsi penawaran, maka akan teringat satu rumus, yaitu Q min Q1 per Q2 min Q1 sama dengan P min P1 per P2 min P1. Ini adalah rumus yang harus kalian ingat seperti itu. Setelah kalian mengingat rumus ini, tentunya kalian harus mengerjakan soalnya. Yang pertama kita kerjakan dulu fungsi permintaannya, seperti yang diminta, fungsi penawaran dan fungsi permintaannya. Setelah itu kalian tinggal mensubstitusikan apa angka-angka yang ada di dalam soal ke rumus yang kalian ketahui. Mengapa ini menjadi QD? Karena kita mencari fungsi permintaan yaitu demand. Sehingga kita menuliskan rumus menjadi QD. QD min 8 karena 8 ini adalah Q1 dari jumlah barang yang diminta per 3 min 8 sama dengan P min 12 karena 12 adalah P1 per 17 per 12. Mudah saja, ini kita cukup operasikan dulu yang bawah yang bisa kita operasikan secara langsung, yaitu 3 min 8 sama dengan min 5, 17 min 12 sama dengan 5. Setelah hal ini terjadi, setelah dioperasikan yang bawahnya, maka kalian kali silangkan antara ruas kiri dikali silangkan dengan ruas kanan atas, dan ruas kanan bawah dikalikan ke ruas kiri yang atas seperti itu, sehingga menghasilkan QD kali 5 sama dengan 5 QD min 8 dikali 5 min 40 sama dengan min 5P sama dengan min 5P min 5 kali min 12 sama dengan 60, yaitu negatif kali negatif sama dengan positif. Setelah adanya ini, tentunya kalian lebih mudah dengan memindah ruaskan yang tidak ada variabel QD-nya.
Kalian yang ini yang 40 tinggal pindahkan ke kanan jadi seperti ini. Kalian juga sudah paham mengenai operasi atau cara pengerjaan jika sudah seperti ini. Maka pada akhirnya kalian akan mendapatkan fungsi dari permintaan, yaitu QD sama dengan min P plus 20. Tidak cukup sampai di situ, dalam nomor 1A ini juga ada ditanyakan fungsi penawaran. Bagaimana itu fungsi penawaran? Sama saja pengerjaannya seperti fungsi permintaan, di mana kita mensubstitusikan angka-angka yang ada di soal di atas ke rumus yang telah kita ketahui, dan ininya menjadi QS karena kita sedang mencari fungsi penawaran. Sama saja jalan-jalannya seperti apa yang saya terangkan tadi di nomor yang A, nomor 1A. Ini juga nomor 1A tapi bagian 2-nya, sehingga pada akhirnya akan menghasilkan fungsi penawaran yaitu 2P min 4. Jadi kita telah menjawab soal nomor 1A, yaitu fungsi penawarannya yaitu min P plus 20 dan fungsi penawarannya yaitu 2P min 4. Setelah itu nomor 1A telah selesai. Sekarang nomor 1B. Dalam nomor 1B ini soalnya hitunglah harga dan jumlah barang keseimbangan di pasar tersebut. Nah, kalian lagi mendengar keseimbangan. Tentunya kalian langsung terpikir, yaitu antara jumlah barang yang diminta dengan jumlah barang yang ditawarkan harus sama. Sehingga untuk mencari keseimbangan harga dan jumlah barang, yaitu dirumuskan dengan QD sama dengan QS. Nah, setelah kalian mengetahui rumus ini, mudah saja kita tinggal mensubstitusikan apa yang ada yang telah kita ketahui. Misalnya di sini QD. QD tadi berapa? Kita scroll ke atas, yaitu QD adalah min P plus 20. Sehingga kita pindahkan ke bawah, yaitu min P plus 20 sama dengan QS. QS-nya berapa? Tadi kita telah ketahui bahwa QS sama dengan QS sama dengan 2P min 4. Kita substitusikan ke sini. Lalu kita lakukan pengelompokan antara yang mempunyai variabel dan yang tidak mempunyai variabel. Sehingga yang min P ini, yang 2P pindah ruas ke kiri menjadi min 2P sama dengan min 4 min 20, sehingga akan min 3P sama dengan min 24, dan yang pada akhirnya kalian akan menemukan harga keseimbangan pasar tersebut yaitu sebesar Rp8. Nah, lalu bagaimana dengan jumlah barang keseimbangannya? Tentunya mudah sekali. Ketika kalian sudah mengetahui harga barang keseimbangan, kita tinggal substitusikan ke salah satu fungsi permintaan maupun fungsi penawaran. Mau itu ke min P plus 20, mau ke 2P min 4, itu sama saja. Sehingga di sini saya mensubstitusikan contohnya yaitu ke fungsi permintaan, yaitu Q sama dengan min P plus 20. P-nya ganti menjadi 8 menjadi min 8 plus 20 sama dengan 12. Sehingga kita ketahui, kita telah menjawab soal 1B, yaitu harga dan jumlah barang keseimbangan di pasar tersebut adalah ketika harga tersebut sebesar Rp8 dengan jumlah barang sebanyak 12 buah, seperti itu. Selanjutnya yang C, kalian tinggal menggambarkan kurvanya, di mana yang ke atas ini, yang vertikal ini adalah untuk harga, dan yang untuk horizontal ini yaitu untuk jumlah barang, di mana keseimbangan berada ketika jumlah barang sebanyak 12 tentunya berada di sini kira-kira, dan harganya berada di Rp8, sehingga ini adalah titik keseimbangan dari pasar tersebut. Nah, cukup mudah dari nomor 1 ini karena ini cukup mengulang
apa yang telah kalian pelajari waktu SMA, seperti itu, pelajaran ekonomi. Selanjutnya kita langsung lanjut saja ke nomor 2. Pada nomor 2 ini terbalik dengan yang nomor 1. Dari nomor 1 kita ketahui harga, jumlah barang yang diminta, jumlah barang yang ditawarkan, dan yang ditanyakan adalah fungsi penawaran. Akan tetapi dari nomor 2 ini sudah diketahui fungsi permintaan dan penawarannya, yaitu di mana fungsi permintaan Q min 400 plus 15 sama dengan 0, dan untuk penawarannya Q min 2P min 2,3P kuadrat sama dengan 0. Dan ada tambahannya, yaitu pemerintah telah mengenakan pajak sebesar Rp3 untuk setiap unit barang yang terjual. Kita telah paham ya mengenai soalnya, diketahui ada fungsi permintaan, ada fungsi penawaran, dan ada pajak yang dikenakan oleh pemerintah. Oleh karena itu kita langsung ke soalnya. Nomor 2A, yaitu yang ditanyakan berapakah jumlah keseimbangan dan harga barang keseimbangan baik sebelum maupun setelah pajak. Nah, dari nomor 2A ini juga sudah terbagi lagi menjadi 2 pengerjaan, yaitu kita harus mencari jumlah keseimbangan sebelum, dan yang kedua adalah setelah pajak. Setelah kita bahas tadi, kita mendengar keseimbangan, maka kita terpikir dengan simbol sama dengan. Tentunya jika sebelum pajak kita mudah saja QD sama dengan QS. Mengapa ini menjadi 400 min 15 P yang QD-nya? Karena kita mudah saja yang dari soal yang ini min 400 ini dan min 15 P ini kita pindah ruaskan ke sebelah kanan, sehingga yang 400 menjadi plus dan yang 15P menjadi min, seperti itu, dan ini ada di dalam sini. Yang fungsi penawarannya juga sama, min 2P dengan min 2,3P kuadrat, kita pindah ruaskan ke kanan, maka kedua-duanya menjadi positif. Setelah itu kita kembali pindahkan semuanya ini ke ruas paling kiri. Mengapa ini saya menjadi positif? Bisa saja ini dipindahkan, yang ini yang dipindahkan, yang kiri dipindahkan ke kanan, atau yang kiri itu bebas, gimana kalian, sama aja nanti hasil akhirnya seperti apa. Yang terpenting pokoknya setelah kalian menemukan QD sama dengan QS, kalian harus melakukan fungsi kuadrat tersebut menjadi sama dengan 0. Kalian operasikan, dan yang pada akhirnya kalian akan menemukan fungsi kuadrat sebenarnya, yaitu 2,3P kuadrat plus 17P min 400 sama dengan 0. Nah, setelah ini mungkin kalian ingat-ingat lupa. Bagaimana sih setelah ini pengerjaannya? Kita harus mencari P, bagaimana pengerjaannya. Ada beberapa cara, ada yang disebut dengan faktorisasi, kalau nggak salah juga saya hampir lupa. Yang seperti ini pokoknya. Ada yang seperti ini, dan ada yang menggunakan rumus. Karena ini yang A-nya 2,3 dan tidak memungkinkan untuk dengan rumus seperti ini, maka menggunakan rumus yaitu min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Setelah ada ini, kalian tinggal substitusikan. B misalnya 17 menjadi min 17 plus minus B kuadrat 17 kuadrat min 4AC 4 min 4 kali 2,3 dikali min 400 per 2 kali 2,3. Kalian operasikan dulu yang ada di dalam kurung ini, sehingga kalian akan menemukan yang akhirnya yaitu seperti ini. Min 17 plus minus
63/4,6. Setelah ini kita dibagi menjadi dua. Ada yang plus, ada yang negatif. Nah, dibagi menjadi dua seperti ini. Yaitu di mana salah satunya menjadi plus dan yang keduanya menjadi min. Ketika kita jumlahkan yang plus ini mudah saja, tinggal kalian hitung, akan menghasilkan 10, dan yang bawah menghasilkan min 17,39. Ini tidak memenuhi syarat. Kita ambil yang positif, yaitu 10. Sehingga kita ketahui perlu kalian ketahui kita sedang mencari P. Sehingga setelah sampai sini kita mendapatkan P setelah atau harga keseimbangan, yaitu sebesar Rp10. Setelah ini jika kalian ingat di nomor 1 juga, jika kita sudah menemukan harga keseimbangan dengan mencari jumlah barang keseimbangan, kita tinggal mensubstitusikan ke salah satu persamaan, mau persamaan permintaan atau fungsi permintaan atau ke fungsi penawaran, seperti itu. Kalian bebas memilih mau ke yang ini yang 400 min 15P atau ke yang 2P plus 2,3P kuadrat, itu terserah kalian. Kita substitusikan, saya mengambil yang fungsi permintaan biar lebih singkat gitu, menjadi QE, yaitu Q setelah setelah keseimbangan, yaitu sama dengan 400 min 15P, P-nya ganti menjadi 10, sehingga akan menghasilkan 400 min 150, yaitu sehingga pada akhirnya kita menemukan jumlah barang keseimbangan sebelum pajak adalah sebesar 250, sehingga kita bisa ambil kesimpulan bahwa keseimbangan sebelum pajak berada ketika harga sebesar Rp10 dengan jumlah barang 250 buah. Untuk nomor 2A selanjutnya, yaitu menanyakan setelah pajak, bagaimana jika setelah pajak itu keseimbangannya apakah akan tetap ataukah berubah? Kita lihat. Kita ketahui bahwa pajak yang diberikan oleh pemerintah yaitu P sama dengan 3, yaitu T artinya tax atau pajak, yaitu sama dengan 3. Terus apakah ketika pemerintah itu mengeluarkan kebijakan pajak maupun subsidi kepada pasar, apakah itu akan mempengaruhi fungsi penawarannya saja, apakah kepada fungsi permintaannya saja, ataukah kepada dua-duanya? Perlu kalian ketahui, jika pemerintah mengeluarkan kebijakan mau pajak maupun subsidi, itu hanya mempengaruhi fungsi penawarannya saja. Kenapa seperti itu? Kalian harus cari tahu sendiri untuk menambah ilmu kalian seperti itu. Namun di sini saya berpesan bahwa jika pemerintah memberlakukan pajak ataupun subsidi, maka yang terpengaruh hanyalah fungsi penawaran, seperti itu. Selanjutnya kita sudah ketahui bahwa dari fungsi permintaan, karena tidak terpengaruh, langsung saja 400 min 15P, ini fungsi permintaan. Terus yang selanjutnya bagaimana dengan fungsi penawarannya? Kita tulis lagi bahwa fungsi penawaran yaitu 2P plus 2,3P kuadrat. Nah, QS aksen ini berarti fungsi penawaran setelah pajak, yaitu kita tinggal menambahkan atau mengurangkan P dengan min 3. Nah, mensubstitusikan P ini menjadi P min 3. Semua yang ada variabel P diganti dengan P min 3. Sehingga ini 2P diganti menjadi 2 dalam kurung P min 3 plus 2,3P kuadrat.
P-nya diganti menjadi P min 3 kuadrat. Setelah ini tentu saja kalian tinggal operasikan dengan mudah. 2P, 2 kali P sama dengan 2P, 2 kali min 3 min 6, plus 2,3 jangan dulu dioperasikan, karena dalam aturan operasi, penjumlahan, pengurangan, pengkalian, pembagian, yang harus didahulukan adalah yang berpangkat. Sehingga kalian harus mengerjakan P min 3 pangkat 2 dulu. Caranya mudah, kalian tinggal P pangkat 2 sama dengan P kuadrat, 2 dikali min 3 dikali P sama dengan min 6P, dan min 3 pangkat 2 sama dengan plus 9. Sehingga sudah diketahui P min 3 kuadrat itu P kuadrat min 6P plus 9. Setelah itu kalian tinggal yang ini tinggal turunkan saja ke bawah. Terus yang ini kalian tinggal kalikan 2,3 P kuadrat. 2,3 kali P kuadrat itu 2,3 P kuadrat. 2,3 min 6P sama dengan min 13,8P. 2,3 dikali 9 sama dengan plus 20,7. Kalian tinggal atur-atur saja ketika sudah di sininya, biar apa yang sejenis bisa berdampingan seperti itu. Seperti ini kan 2,3P kuadrat tidak ada lagi, terus P2 plus 2P itu disandingkan dengan yang ada P-nya juga 13,8, dan kalian tinggal operasikan. Sehingga setelah adanya pajak yang diberikan oleh pemerintah, maka fungsi penawaran berubah menjadi 2,3P kuadrat plus 11,8P plus 14,7. Apakah cukup sampai di sini? Tentunya tidak. Kita balik lagi ke pertanyaan, yaitu keseimbangan harga dan jumlah barang setelah pajak. Harga keseimbangan yaitu kita setelah pajak menjadi berubah juga menjadi QD sama dengan QS aksen, di mana fungsi penawarannya sudah berubah karena adanya pajak. Oleh karena itu QD-nya kita copy kembali, yaitu min 400 min 15P maksudnya, ke bawahkan, terus sama dengan QS aksennya yang tadi, yang ini kita ke bawahkan juga. Setelah ini kalian tinggal atur-atur sendiri. Kalian juga pasti sudah paham mengenai cara pengoperasian jika sudah seperti ini. Maka yang terpenting dari hasil ini adalah yang akhirnya, yaitu harus sama dengan 0. Semuanya harus pindah ke ruas kiri. Setelah seperti ini, tentunya kita menggunakan rumus kembali untuk mencari P atau mencari harga keseimbangan setelah pajak dengan cara rumus min B plus minus B kuadrat akar B kuadrat min 4AC. Kalian tinggal substitusikan, terus kalian operasikan dulu yang ada dalam akar kuadrat ini, sehingga yang pada akhirnya kalian akan menemukan bentuk seperti ini, yaitu min 3,2 plus minus 59 min 0,62 per 4,6. Kembali dibagi menjadi 2, ada yang plusnya, ada yang minusnya. Yang harus dibawa adalah yang tidak minus, yaitu atau positif, yaitu 12,265, yang artinya harga keseimbangan pasar tersebut setelah pajak yaitu sebesar 12,265, yang asalnya yaitu sebesar 10 bertambah menjadi 12,265 karena ada pajak. Setelah kita mengetahui harga keseimbangan PE aksen, harga keseimbangan setelah pajak, kita substitusikan ke fungsi permintaan maupun penawaran, karena yang di sini lebih sederhana. Ada fungsi permintaan, tentunya saya mengambil dari fungsi permintaan. Kita tinggal ubah yang P-nya menjadi 12,265, kita
operasikan sendiri, dan pada akhirnya kita menemukan dari jumlah barang keseimbangan yaitu sebanyak 216,025. Jadi bisa disimpulkan bahwa sebelum pajak keseimbangan itu berada di titik harga 10 di titik mana? Nah, di titik harga 10 sebelum pajak, titik harga 10 dengan jumlah barang 250. Dan ketika ada pajak, ini berubah. Harganya menjadi 12,265 dan ini juga berubah menjadi 216. Ada pengurangan dari jumlah barang, keseimbangan jumlah barang, namun ada peningkatan dari keseimbangan harga itu sendiri. Itu adalah soal dari nomor 2A. Cukup rumit, tapi jika kita santai dalam mengajarkannya, insya Allah kalian bisa. Untuk nomor selanjutnya yaitu yang nomor 2B. Nah, dari nomor 2B ini ditanyakan berapa beban yang ditanggung konsumen, berapa beban yang ditanggung produsen. Pajak, maksudnya beban pajak yang ditanggung konsumen dan produsen. Untuk mengerjakan hal ini kita hanya perlu mengingat rumusnya saja, yaitu tentunya beban pajak yang ditanggung konsumen PE aksen atau keseimbangan barang setelah pajak dikurangi keseimbangan baru sebelum pajak, yaitu 12,265 min 10 sama dengan 2,205, sehingga pajak yang diberikan pemerintah ditanggung konsumen sebesar 2,265, seperti itu. Lalu beban pajak yang ditanggung produsen berapa? Yaitu kita juga harus mencatat rumus yang ini. Ketika kalian tahu rumusnya, kalian tinggal masukkan angkanya saja dan kalian akan menemukan hasilnya. Seperti itu. Ini cukup mudah, kalian tinggal mengetahui rumus-rumusnya saja, seperti itu. Lalu yang C, ke nomor 2C, berapa total penerimaan pemerintah dari pajak atas penjualan barang tersebut. Tentunya pemerintah mengeluarkan pajak ingin adanya penerimaan bagi pemerintah itu sendiri untuk kehidupan masyarakat yang lebih luas. Nah, bagaimana cara mencarinya? Tentunya dengan cara berapa jumlah barang keseimbangan setelah pajak itu tadi sudah diketahui 216,025, dan berapa pajak yang dikenakan per tiap unit barangnya, yaitu sebesar 3. Sehingga kita tinggal kalikan saja 216,025 atau jumlah barang keseimbangan setelah pajak dikalikan pajaknya, yaitu kali 3 sama dengan 648,075. Mungkin seperti itu pembahasan dari nomor 2. Ini baru nomor 2, 4 nomor lagi cukup lumayan banyak. Dan sekarang lanjut ke nomor 3. Nah, dari nomor 3 ini semakin kompleks soalnya. Dari nomor 1 kita diketahui jumlah barang yang diminta, jumlah barang yang ditawarkan, harga barang tersebut. Di nomor 2 kita disuguhkan dengan fungsi permintaannya, fungsi penawarannya telah diketahui. Nah, dari nomor 3 ini di soalnya yaitu disajikan ada 2 barang yang berbeda di pasar tersebut. Ada barang X dengan ada barang Y, tentunya dengan fungsi permintaan dan fungsi penawaran dengan masing-masing berbeda. Di mana dari soal ini fungsi permintaan akan barang X yaitu sebesar 36 min 6 PX plus 2 PY dengan penawaran min 4 plus 8 PX. Dan untuk barang Y permintaannya 24 min 4 PY plus 13 PX
Dan untuk jumlah barang yang ditawarkan dari produk Q ini yaitu min 4 plus 6 PY. Tentunya ini cukup rumit jika dikatakan saja, maka kita langsung ke soalnya saja. Dari soal nomor 3, untung saja ini hanya satu, tidak beranak seperti tadi. Ini hanya satu, yaitu berapa harga keseimbangan. Kembali yang ditanyakan keseimbangan, harga keseimbangan dan jumlah barang keseimbangan yang tercipta di pasar tersebut. Kita telah mengerjakan tadi dengan mudah QD sama dengan QS. Tapi ini berbeda ceritanya karena dari pasar ini ada dua produk yang berbeda, yaitu barang X dengan barang Y. Bagaimana cara pengerjaannya? Tentunya kita ambil mudahnya saja. Yang pertama kalian harus lakukan yaitu mencari keseimbangan masing-masing barangnya terlebih dahulu. Fungsi keseimbangan dari masing-masing barang tersebut, maupun barang X ataupun dari barang Y, seperti di bawah ini. Kita cari dulu keseimbangan barang X. Keseimbangan itu kita ketahui bahwa QD, harus kalian ingat bahwa keseimbangan itu QD sama dengan QS. Jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. QD dari barang X tersebut itu yang ini, 36 min 6 PX plus 2 PY. Pindahkan ke sini. Lalu ini juga penawaran terhadap barang X, ini min 4 plus 8 PX. Tinggal kalian pindah-pindahkan saja seperti itu. Dan pada akhirnya kalian juga akan atur-atur sendiri lah. Kalian juga, saya tahu kalian sudah lebih pintar mungkin dari saya yang menerangkan. Yang pada akhirnya kalian akan menemukan rumus seperti ini. Logikanya seperti ini. Jika yang ada di penjumlahan ini belum sederhana, maka terus sederhanakan. Jika sudah sederhana tidak bisa diutak-atik kembali, jangan paksakan. Sehingga pada akhirnya ini akan menghasilkan min 14 PX plus 2 PY sama dengan min 40. Ini adalah modal utama kita dalam mengerjakan soal ini, yaitu menentukan fungsi keseimbangan barang X. Belum terjadi keseimbangan, tapi baru fungsinya saja, baru rumusnya saja, keseimbangan barang X. Yang kedua, selanjutnya mencari keseimbangan, fungsi keseimbangan dari barang Y tersebut. Sama seperti halnya keseimbangan barang X, kita tinggal pindah-pindahkan saja mana yang termasuk QSX. Oh tidak, QDY maksudnya, QDY, karena barang Y QDY sama dengan QSY. Tinggal kalian substitusikan saja, kalian atur-atur, sehingga pada akhirnya kalian juga akan menemukan fungsi keseimbangan barang Y, yaitu 13 PX min 10 PY sama dengan min 28. Nah, setelah ini apa yang harus kita lakukan? Tentunya kita harus mencari PX maupun PY, harga barang X maupun harga barang Y. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara eliminasi persamaan ini. Kita eliminasi persamaan dari keseimbangan barang X maupun keseimbangan dari barang Y. Kita melakukan eliminasi. Min 14 PX plus 2 PY sama dengan min 40. Di bawahnya yang keseimbangan barang Y 13 PX min 10 PY sama dengan 28. Saya mau menyamakan, ini sudah tentu kalian di luar kepala ya masalah eliminasi ini. Saya mau menyamakan saja yang PY. Jadi yang atas dikali 5, yang bawah dikali 1. Min 14 kali 5 sama dengan min 70 PX, 2 PY dikali 5 10 PY, dan sebagainya. Di bawah juga karena kali 1 tinggal pindahkan saja.
Nah, setelah ini kita harus mengeliminasi antara PX dan PY. Kita sudah lihat adanya persamaan koefisien dari PY, yaitu sama-sama di angka 10. Setelah kita kalikan tadi, maka hal yang harus kita lakukan adalah menjumlahnya. Karena apa? Ketika positif dijumlah dengan negatif, maka hasilnya akan 0 seperti itu. Tinggal dijumlahkan saja min 70 plus 13 yaitu min 57 PX dan min 200. Min 28 ketika negatif ditambah negatif sama dengan negatif, maka PXE yaitu keseimbangan. Nah, ini P adalah harga, ini E keseimbangan, ini adalah barangnya. Yaitu harga keseimbangan barang X yaitu sebesar Rp4. Lalu harga keseimbangan barang Y berapa? Kita tinggal substitusikan, mau ke min 14 PX plus 2 PY atau ke 13 PX min 10. Bebas gimana kalian. Saya mengambil yang fungsi keseimbangan barang X yaitu min 14 PX plus 2 PY. Di sini tinggal kalian ganti PX-nya yaitu dengan sebesar 4. Kalian operasikan sehingga akan mendapatkan harga keseimbangan barang Y sebesar 8. Di mana harga keseimbangan barang X sebesar 4 dan harga keseimbangan barang Y sebesar 8. Setelah kita mengetahui harga keseimbangan dari masing-masing barang tersebut, tentunya kita harus mencari jumlah barang keseimbangan atau jumlah produk keseimbangan dari tiap-tiap barang tersebut. Yaitu dengan cara mensubstitusikan kebersamaan yang awal sekali. Yang awal yang ini, yang awal benar-benar awal. Kalian mau yang QDX-nya atau QSX-nya terserah. Tapi ketika saya melihat ini lebih sederhana, maka saya mengambil QSX-nya, yang fungsi QSX, yaitu min 4 plus 8 PX min 4 plus 8 dikali 4 karena jumlah harga keseimbangan barang X tersebut yaitu sebesar 4, dan inilah keseimbangan dari barang X. Dan yang bawah sama, kita scroll ini. Nah, yang ini kalian bebas milih mau fungsi yang mana. Tentunya kalian pasti akan mengambil yang lebih sederhana, yaitu min 4 plus 6 PY. Min 4 plus 6 ganti PY-nya dengan 8, yaitu sama dengan nanti akhirnya akan menghasilkan 44. Ini merupakan keseimbangan dari barangnya tersebut. Dapat kita simpulkan, di pasar tersebut keseimbangan dari barang X yaitu di harga sebesar 4 dengan jumlah barang 28, dan untuk barang Y harga keseimbangannya berada di sebesar 8 RP8 dengan jumlah barang sebanyak 44. Seperti itu dari penjelasan dari nomor 3.